Putra Putri Solo adalah media yang sangat tepat untuk saya bisa ikut berkontribusi dalam membangun kota Solo, dan puji Tuhan juga dapat nilai plusnya adalah saya punya banyak sekali pengetahuan yang ternyata banyak sekali yang saya tidak tahu tentang kota Solo. Dan jadi saya ingin membangun kota Solo dengan cara mengikuti Putra Putri Solo, ingin ikut berkontribusi serta untuk mengajak teman-teman muda untuk ayo ikut bergabung bersama kami melestarikan budaya dan juga pariwisata. Terima kasih. Selamat pagi Bu Sadi, perkenalkan nama saya Agatha. Motivasi saya untuk mengikuti Putra Putri Solo tahun 2021 ini adalah untuk mengeksplorasi diri saya sendiri dan juga ingin mengenal kota Solo lebih dalam dan tentunya menyebarluaskan informasi tentang pariwisata di kota Solo. Terima kasih. Selamat pagi Bu Selvi serta Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Olivia Firdaus, finalis nomor 2. Jadi motivasi saya mengikuti Putra Putri Solo adalah karena saya ingin berkontribusi nyata, lebih aktif lagi dalam pengembangan pariwisata di kota Solo, serta ingin mengajak teman-teman, terutama pemuda di kota Solo, untuk menumbuhkan sense of belonging terhadap budaya dan pariwisata kota Solo. Sekian, terima kasih Bu. Berapa tadi 6 ini sudah mewakili bahwa 10 pasang finalis tahun ini luar biasa Bu. Public speakingnya juga bagus-bagus. Semoga besok bisa dimotivasikan ke grand final yang untuk menjawab pertanyaan. Tapi bicara soal tujuan, saya mau cerita sedikit bahwa saya itu ikut Putra Putri Solo tidak hanya sekali. Tahun 2007 saya pernah mengikuti ajang pemilihan Putra Putri Solo yang pertama kali. Waktu itu saya baru lulus dari SMA, kemudian melihat ada pendaftaran pemilihan Putra Putri Solo, kemudian saya mendaftar dengan tujuan saya ingin dapat gelar Putra Putri Solo. Kemudian ikutlah saya ke pemilihan, mengikuti seleksi, finalis, sampai akhirnya saya menjadi finalis. Tapi saya tidak mencurahkan semuanya ke dalam itu. Jadi saya hanya menjalani aja, tujuan saya dapat gelar sebagai Putri Solo, that's udah. Dan hasilnya apa ternyata? Saya tidak berhasil keluar sebagai pemenang, dan di situ pasti kecewa. Jadi seperti tadi yang saya bilang, pasti kalian di sini semua takut gimana ya besok kalau saya nggak menang. Karena tujuannya apa dulu? Waktu itu tujuan saya cuma pengen dapat gelar sebagai Putri Solo. Udah, nggak tahu di dalamnya itu seperti apa. Sampai kemudian, ya sudah, saya tidak puas sebagai pemenang, ya sudah. Kemudian saya menjalani kegiatan saya kemudian kuliah, kemudian saya juga bekerja di salah satu televisi lokal di kota Solo as news anchor, gitu kan. Kemudian tahun 2009 saya lihat lagi tuh ada pemilihan Putra Putri Solo tahun 2009. Tapi saya nggak kepikiran untuk mau daftar lagi. Sampai suatu malam ada teman saya, almarhum teman saya, yang juga bagian dari Putra Putri Solo, itu waktu itu menghampiri saya. Dia bilang, kamu harus ikut di pemilihan tahun ini. Saya nggak tahu apa yang mendasari keyakinan dia saat itu, tapi dia mengatakan saya harus ikut di pemilihan tahun itu. Saya katakan saya
di zona nyaman saya terus, saya nggak akan keluar, nggak akan tahu yang lain, nggak akan sukses. Kemudian saya berpikir untuk sebenarnya kalau saya mau ikut Putra Putri Solo lagi, ini tujuan saya apa? Nah setelah itu saya temukan tujuan saya, bahwa saya ikut Putra Putri Solo pada tahun 2009 itu, bahwa saya itu sebagai bagian dari generasi muda. Saya lahir di Solo, saya asli orang Solo. Saya tuh pengen berkontribusi untuk kota saya gitu. Terus apa yang bisa saya berikan sementara saya masih mahasiswa, pekerjaan saya cuma news anchor gitu kan. Ternyata ini media yang tepat gitu untuk saya bisa berkontribusi untuk kota saya. Kemudian saya akhirnya memantapkan diri untuk mendaftar pada pemilihan itu, dan saya mencurahkan semuanya saat dari masa pendaftaran, seleksi, kemudian masa pembekalan, karena saya tahu bahwa apa yang saya dapat di masa pembekalan ini itu bukan semata-mata berguna pada saat masa ini. Kalian pasti sudah merasakan dong gitu. Dari pembekalan hari pertama sampai hari ke-8 banyak sekali kan yang sudah kalian dapatkan pengetahuan tentang Solo, kemudian apa yang namanya personal branding kalian seperti apa, kemudian bagaimana yang namanya table manners saja diajarkan, bagaimana kalian berperilaku sebagai duta pariwisata. Dan ini bergunanya bukan hanya saat ini, tapi untuk kedepannya itu, ini tuh hanya awal yang kalian bekal untuk kalian bisa melangkah lebih maju ke depannya. Dan alhamdulillah pada tahun 2009 saya bisa keluar sebagai Putri Solo 2009. Dan itu bahwa nggak ada keberhasilan yang dihasilkan dari zona nyaman. Jadi kalau kita mau berhasil, kita mau sukses, ya kita harus mendobrak pintu itu. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Makanya itu tadi kenapa saya tanya tujuannya apa. Ternyata tujuan kalian luar biasa, dan saya rasa proses ini nanti tidak akan mengkhianati hasilnya. Kemudian kalau kita membahas duta pariwisata, pasti ada yang namanya 3B. Brand, Beauty, Behavior. Brand, kenapa itu menjadi syarat? Kalian generasi muda, kalian akan dipilih sebagai duta pariwisata. Duta pariwisata itu kalian nanti akan menjadi cerminan untuk masyarakat Solo, cerminan untuk kota Solo itu sendiri. Jadi kalian itu nanti akan berada di garda terdepan, menjadi PR-nya kota Solo, jadi PR-nya nanti untuk masyarakat kota Solo seperti apa. Jadi memang dibutuhkan yang namanya brand. Paling tidak kalian mengerti dong isu-isu yang sedang berkembang akhir-akhir ini, kemudian event-event apa yang dipunyai kota Surakarta, gitu kan. Potensi-potensi apa yang dimiliki kota Solo. Kemudian beauty, yang namanya ambasador pasti itu yang pertama dilihat orang. Jadi bagaimana cerminannya masyarakat kota Solo, bagaimana cerminannya kota Solo itu sendiri itu ada pada diri kalian. Jadi memang harus menarik untuk dilihat. Apalagi yang namanya cewek itu ya harus bersih, harus rapi, harus cantik, paling tidak ya make up tipis-tipis, bedak, lipstick itu ya wajib supaya kita tuh enak dilihat, segar gitu kan. Jadi mempresentasikan kota Solo ini benar-benar orang-orang kota Solo ini seperti ini ya gitu. Jadi memang ya itu tuntutan gitu. Kita sebagai duta pariwisata, kalian berada di garda terdepan, kalian yang akan pertama dilihat oleh orang-orang sana. Kalian nanti tuh akan membawa kota Solo keluar gitu, keluar kota, kemudian bahkan sampai ke luar negeri. Dan itu semua akan melihat ada di diri kalian sebenarnya.
Kemudian behavior. Saya bilang ini penting sekali karena mau kalian cantiknya seperti apa, mau kalian pintarnya seperti apa, tapi kalau attitude-nya nggak ada, no. Tapi behavior ini nggak bisa dibuat-buat ya. Jadi kalian harus tetap apa adanya seperti diri kalian. Kalian masih muda, tapi ada nilai-nilai yang harus tetap dipertahankan karena kalian sebagai putra putri Solo. Jadi kalau orang lihat, oh masyarakat Kota Solo ini lemah lembut ya, itu melihat dari kalian ketika bertemu kalian di pameran, bertemu kalian di suatu acara, bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan orang, bagaimana kalian berempati dengan orang, itu nanti orang bisa melihat, oh ternyata masyarakat Kota Solo ini seperti ini ya, duta pariwisatanya aja seperti ini. Dan itu kenapa kita syaratkan sebagai syarat pada pemilihan putra putri Solo, karena itu apa? Itu bekal untuk kalian menjalankan tugas-tugas nanti ke depannya. Jadi 3B itu memang wajib, tapi kalau kalian pintar, kalian cantik, itu tidak cukup. Yang penting attitude kalian harus baik juga, tapi tidak juga untuk dibuat-buat.